Halo, selamat siang guys. Hehehe. Kembali lagi Tikus Isma di sini. Nggak tahu ini kedengeran nggak ya? Karena mic-nya nggak langsung ke depan mulut kayak seperti biasanya, terus juga nggak langsung dikonekin lewat HP gitu. Jadinya pakai kabel-kabel lucu. Nggak tahu deh, nanti diatur lagi. Cuma hari ini gue mau bahas ntar dulu, belum panas. Kalau misalkan motor belum panas tuh kayak ngilu gitu nggak sih kalau misalkan mau dijalanin? Oke, udah, let's go. Oke, jadi ini siang-siang bolong gue mau balik ke rumah. Nah, hari ini gue mau ngebahas, waktu itu gue sempat bikin video episode cobain oli. Jadi hari ini gue mau bikin reviewnya setelah berapa kilo nih gue pakai ya. Bentar, gue cek dulu deh. Trip 1, trip 2, average trip per 1000 km, pas banget nih 1000. Nah, kemarin itu pakai nyobain oli yang Motul 5100, dia 10W40. Kalau menurut gua per 1000 km ini sejauh gua pakai, jadi selama ini gua baru sempat nyobain 2 oli. Sel yang biasa gue pakai itu sel Advance Ultra ya kalau nggak salah, yang full sintetis, yang abu kalau nggak salah warnanya. Nah, gue pakai yang itu sebenarnya enak-enak aja menurut gue pribadi. Jadi awalnya memang halus, menurut gue sih halus sih, termasuk bagus juga gitu. Maksudnya kalau buat harian oke lah. Gini dia, kalau misalkan awal-awal memang kerasa halus, oper gigi segala macam tuh masih oke, masih kayak nggak ada kendala gitu. Cuman kalau udah berapa kilometer ya, nggak terlalu merhatiin deh, pokoknya nggak berapa lama tuh udah kerasa kayak agak sedikit keras dibandingkan kalau pertama kali ganti oli itu gitu. Cuma kalau masalah performa sih oke-oke aja gitu, nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Kalau buat harian masih masuk lah. Nah, pas nyobain oli Motul ini, nah itu baru kerasa banget bedanya gitu. Jadi pertama kali gue ngambil ini, itu dia sel yang biasa, terus gue ganti yang full sintetis. Nggak terlalu sejauh itu bedanya gitu. Walaupun ya memang ada sih perbedaannya pastinya. Terus juga pas nyobain oli ini sampai 1000 km aja tuh masih kerasa banget halusnya gitu, per gigi segala macam, kayak nggak ada keras-kerasnya gitu, kayak ya udah gitu, klik aja gitu rasanya. Terus kalau masalah power segala macam sih, menurut gua lebih enak ini sih ya. Memang dari segi harga juga masih di atasnya si sel Advance Ultra itu. Kalau Motulnya sendiri di official itu berapa ya, hampir 160 apa 156 tuh kemarin per liternya gitu kan. Jadi gue kalau misalkan ganti oli nggak yang cepat-cepat banget, yang per 1000 km atau 1500 gitu. Normalnya memang sih di 2000. Jadi gue gantinya ya per 2000 km, 2000 something. Yang penting masih di 2000 angka kecil lah gitu, biar nggak terlalu kasihan juga sama mesinnya gitu. Karena kan biasanya di kilometer segitu udah yang kayak item banget kalau misalkan lu sering pakai buat harian. Nggak harian juga, kayak seminggu sekali gitu ya, mungkin bisa agak lebih sedikit lah. Kecuali memang motor cuma buat simpanan aja, jadi jarang-jarang banget yang namanya dipakai. Itu nggak terlalu hitam sih biasanya, misalkan lu pakai sampai 2000 juga. Nah, ini karena kadang-kadang dibuat harian juga, jadi di 2000-an biasa gue ganti. Sun sih kayaknya bakal pakai oli ini lagi gitu, karena lumayan enak. Sebenarnya gue mau nyoba juga
Ipon RS berapa itu ya, nggak hafal sih gue. Pingin tahu sebenarnya bedanya kayak gimana gitu kalau Ipon. Kalau Ipon kan di atasnya motul ya. Nah kalau perbedaannya sama Cell Advance yang Ultra itu, kalau misalkan Cell itu enak, nah ini ada di atasnya sih menurut gue kayak gitu. Gue nggak pernah nyoba oli-oli yang di bawahnya Cell yang itu, karena ya baru berapa kali ganti oli ya, 3 sama ini apa 4 ya. Jadi 2 kali pakai Cell atau 3 kali pakai Cell, terus ganti ini sekali gitu kan. Kalau oli-oli yang lainnya gue kurang tahu juga. Ini yang gue perbandingin, kalau misalkan lu pernah pakai Cell yang itu, ya ini ada di atasnya sih gitu. Kalau menurut gue sih worth it ya, dengan harga yang tidak murah juga menurut gue ya, masih lumayan lah harganya, pas tengah-tengah ya, hampir lumayan lah dibandingin Ipon lagi yang lebih mahal 170-an, tergantung ininya, sellernya juga. Kalau biasanya gue di official store-nya sih yang gue lihat harganya gitu. Tuh ini enak banget gitu, proper giginya, terus tarikan sama atasnya juga ya enak gitu. Padahal udah 1000 km, biasanya udah mulai agak kerasa tuh 1000 km. Jadi kesimpulannya menurut gua lebih halus, lebih oke juga buat ditarikannya, di larinya juga lebih oke. Kalau durability-nya nanti kita cari tahu sampai di 2000 km apakah masih enak sampai ganti oli lagi atau gimana nantinya. Gue nggak bilang kalau Cell yang kemarin gue pakai jelek gitu, bagus juga gitu. Kalau mau sekali, ini kan hanya perbandingan aja gitu. Kalau mau lebih tahu lagi, mendingan lu coba sendiri. Nah lebih tahu, oh gini rasanya perbandingannya kayak gini. Tinggal pilih deh sesuai sama selera kalian, sesuai juga sama budgetnya. Kalau masalah panas mesin, kayaknya nggak tahu sih, gue juga jarang yang kayak macet-macetan, panas-panasan kayak gitu ya. Cuma paling sesekali doang gitu, pas lagi kebetulan ada macet. Sisanya gue nggak terlalu pakai macet banget gitu, jadi kurang tahu kalau masalah soal suhu mesinnya itu sendiri gitu. Nah mungkin sekian dari gua, review ini review paling singkat, sesuai pengalaman gua ya tentunya. Terus juga tidak menjelekkan salah satu brand, ini pengalaman aja gitu. Dua-duanya bagus, masih tidak terlalu sejauh itu perbedaan harga dan lain-lainnya. Cuma si Motul ini lebih ada satu step di atasnya menurut gua kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton kegabutan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ikutin terus channel ini updateannya tentang si Squirtle R25 nya sama si Pokemon baru. Sun bakal update video-video lebih sering ya, karena kemarin ya lumayan sibuk sih, banyak yang nanya juga. Terus juga banyak yang nyuruh bang sering update ya, karena memang satu dan lain hal, jadi jarang update, jarang konten juga gitu guys. Oke, gue mau balik dulu, lumayan panas hari ini. Coba kita tes narik sekali ya, kayaknya kosong sih.